resiko jatuh. Oke, terus apa lagi? Integritas atau resiko? Resiko dekubitus. Kalau integritas, tahu arti integritas? Keutuhannya kan gangguan integritas kan? Keutuhannya udah terganggu, jadi udah rusak, udah dekubitus, baru tegakkannya integritas. Kalau sudah integritas kan yang salah kita. Jadi sebelum pasien ini terjadi integritas kulit, gitu ya, keutuhan kulitnya terganggu, maka tegakkan dulu resiko dekubitus. Ini pasien ada dengan kelemahan fisik, hambatan mobilitas. Dia posisinya supin terus kalau nggak dibantu gitu kan. Nah kemungkinan dia dekubitus. Sebelum dekubitus kita tegakkan diagnosisnya resiko dekubitus, sehingga resiko kan tujuannya tidak terjadi dekubitus gitu ya, kecuali kalau sudah terjadi gangguan integritas ya, keutuhannya terganggu. Kemudian apa lagi gara-gara hambatan? Resiko jatuh udah, dekubitus udah, terus eliminasinya perlu dibantu nggak? Defisit perawatan. Makan minumnya perlu dibantu nggak? Berarti defisit self care. Sekarang untuk menegakkan defisit self care harus di screening dulu. Screeningnya dengan Bartel Index. Bagaimana activity daily-nya? Dia ada di kategori apa? Gitu. Untuk menegakkan tadi resiko jatuh di screening dulu dengan Norton atau Braden. Resikonya sedang itu harus sudah ditegakkan gitu ya. Resiko jatuh juga sama. Jadi begitu ya fungsinya screening ini ya, memperkuat data untuk menegakkan diagnosis. Nah sekarang coba dilihat yang Bartel Index ada berapa kategori? 4 ya. 1 penuh itu berapa skornya? 0 sampai 20. Jadi kalau nilainya 0 sampai 20 berarti iya, penuh ya, harus dibantu. Terus ada berat, sedang. Berat berapa skornya? 21 sampai 61. Sedang 62 sampai 90. Oke. Nah, baru Ringan. Ringan. ya. Nah sekarang kita akan melakukan screening pasien tadi dengan stroke ischemia. Ini kekuatan ototnya 2 di sebelah kanan, yang sebelah kiri dia masih 5 gitu. Berapa scoringnya? Silakan bermain peran. Pasiennya diumpamakan begitu ya, nanti menjawabnya sesuai dengan kondisi gitu. Silakan Pak, mulai. Miring sini ya. Miring kan lu. Ayo. Ayo bukan aja. Nah sekarang yang lain mengobservasi kemudian memberikan nilai di sampingnya. Kita samakan nanti hasilnya berapa. Ya silakan Pak, boleh dimulai pertanyaannya. Pak, nanya langsung apa praktek? Nanya langsung ya. Karena dia ada kelemahan. Biasa ya, biasakan. Orientasi, prainteraksi, orientasi, masa kerja sama terminal ya. Oke, misalkan yang 2 itu udah lewat, sekarang masuk ke masa kerja. Kalau ujian harus ya, nanti poin nilainya nggak ada, kosong. Iya. Oke Pak, mulai. Pak, gimana makannya? Oh, berarti makannya perlu bantuan. Nah, yang jelas pertanyaan. Kalau nggak ngerti boleh tanya. Maksud pertanyaannya apa? Gimana jawabannya Pak? Silakan. Makannya perlu bantuan karena dia miring-miring. Oke, makan perlu bantuan. Berarti Ya, berapa skornya? Silakan hitung saja dulu. 5. Lanjut. Bisa makan sendiri nggak Pak? Suaranya ada Enggak dong. ada mic di sini. Udah. Dia kan karena dia Iya, kiri yang susah. kiri tidak. Kiri bisa. Tapi kan mulutnya mencong. Gimana? Ada yang jadi pasien aja yang menjawab. Oh. Yang lain nggak usah komentar dulu, nanti nggak selesai. Oh, baik. Dibayangkan jadi pasien seperti itu, kira-kira jawabannya apa dan berapa? Bapak bisa makan sendiri nggak? Bisa. Oh, bisa. Tapi perlu dibantu ya? Iya. Ya.
5. Terus mandi masih bisa sendiri ke kamar mandi, Pak? Ya, bisa. Nggak bisa. Apa nih? Bapak bisa sikat gigi bisa nggak sendiri? Bisa. Nggak bisa. Nyisir? Bisa. Nggak bisa juga. Pakai baju bisa nggak sendiri? Bantuan. Perlu bantuan. Baik. Buang air besarnya ada kesulitan nggak? Susah. Susah. Ya. Perlu dibantu atau bisa sendiri ke kamar mandi? Bisa. Bisa sendiri dibantu. Iya. Karena ada pernah ya. 5. Kalau pipis masih ada rasa untuk pipis nggak? Masih. Masih bisa, tapi kamar mandi nggak bisa, perlu dibantu ya. Iya. Perlu dibantu ya. Kamar mandi perlu dibantu ya, Pak ya. Iya. Iya. 5. Tapi kita nggak bisa kan ya. Kalau Bapak dari tempat tidur terus duduk, Bapak perlu dibantu atau bisa sendiri, Pak? Perlu bantuan. Perlu bantuan. Kalau sendiri lemes ya? Lemas. Lemes. Kalau jalan-jalan di tempat yang rata masih bisa, Pak? Lemas terus pakai kursi roda. Kursi roda. Berarti perlu dibantu juga ya. Kalau turun dari tangga Bapak bisa sendiri atau dibantu, Pak? Dibantu. Dibantu. Oke, sudah. 17 poinnya berapa? 35. Oke, ada yang 35. 35, Bu. 35, Bu. Yang lain ada selain 35? 35. Ya, kita lihat semuanya coba. Jadi 35 itu masuk dalam Tergantungan berat. ya. Nah, jadi sebetulnya kan ini scoring ada 0, 5, 10, ada yang cuma 2 juga ya, 0 sama 5 gitu ya, ada yang 3 kategori, ada yang 2 gitu ya. Ya tinggal difokuskan saja. Jadi kalau misalkan tadi nih ditanya buang air besar, Bapak mengalami kesulitan kan banyak nih. Kesulitan tidak bisa buang air besarnya yang kita nilai, atau kesulitan ketika dia menyelesaikannya, membersihkannya gitu kan lebih ke mana sebetulnya kalau ke activity daily-nya ya. Jadi misal tadi tangan satunya kelemahan, nggak mungkin tuh gayung satu gitu ya, kemudian yang satu untuk membersihkan, berarti perlu ada Bantuan. gitu. Jadi seperti itu. Kalau inkontinensi apa artinya? Inkontinensi apa? Menahan. Tidak bisa menahan. Balikannya retensio. Kalau retensio susah buang air kecilnya nggak keluar ya. Pasien BPH itu retensi. Iya. Kalau inkontinensia ngumpul ya lansia tuh kan, kadang nggak pakai celana dalam tuh cuma sarung aja karena nggak bisa kelamaan gitu kan, nggak bisa nahan gitu. Nah kalau itu inkontinensia, tapi kalau pasien ini kan mampu bagus ya untuk ininya apa namanya berkemihnya, kecuali kalau nervus untuk berkemihnya yang kena gitu. Jadi kadang-kadang mengalami kesulitan boleh dapat scoring 5 gitu ya, dan seterusnya. Termasuk ya tadi berjalan, berpindah dan lain sebagainya, dan perlu bantuan atau tidak. Ya, jadi 35 bisa ya sebenarnya. Berarti pasien ini perlu nggak ditegakkan diagnosis? Perlu. DPD. Gitu ya. Nah sekarang untuk menegakkan diagnosis, boleh diagnosis itu hanya hambatan mobilitas fisik saja, cuma satu. Tetapi
screening yang tadinya masukkan ke data objektif, keluhan-keluhannya di data objektif. Nanti membuat intervensinya harus ada manajemennya, misal pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, manajemen untuk activity daily-nya, manajemen untuk resiko detritusnya, manajemen untuk resiko jatuhnya. Ada. Jadi diagnosisnya boleh satu hambatan mobilitas karena tadi resiko jatuh, activity daily sama resiko detritus itu terjadi karena memang kondisinya ada hambatan di mobilitas. Ketika hambatannya teratasi semua juga kan? Resiko jatuhnya ya nggak terjadi. Resiko detritusnya kalau udah kekuatan ototnya 55 kan nggak ditegakkan lagi gitu ya. Jadi boleh ketika menuliskan di diagnosisnya mau digabung atau dipisah. Saya maunya dipisah saja deh supaya tadi tuh kelihatan evaluasinya, perkembangannya. Silakan. Gitu kan lebih jelas ya. Saya mau digabung saja lah supaya efektif, efisien. Juga silakan. Yang jelas tadi screeningnya ada tuh. Kemudian di intervensinya juga jelas ada. Boleh begitu ya. Kalau anak reguler saya minta untuk dipisah. Karena kan belajar ya. Supaya paham satu persatu. Kalau Bapak Ibu kan sudah familiar ya, misalkan mau efektif, efisien pakainya satu aja deh, hambatan mobilitas gitu ya. Tapi scoring yang tadi tuh hasil screeningnya ada semua yang terkait dengan hambatan mobilitas. Udah selesai? Cukup? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau yang eliminasi berarti kita lebih fokusnya ke kekuatan ototnya. Misalkan dia nggak ada masalah dengan BAB dan BAK, tapi kekuatan ototnya dia misalkan kurang dari 5, berarti kan maksimal itu kesulitan. Jadi gini, pertanyaannya bukan masalah kekuatan ototnya, tapi dia mampu nggak menyelesaikan untuk aktivitas buang air besar dan buang air kecilnya. Itu bukan masalah kekuatan ototnya, kan kita udah mengkaji nih kekuatan ototnya ya, gitu kan? Kan bervariasi, mungkin ada yang 5 sebelah tadi dengan 2, mungkin ada yang 2 tapi yang ininya 5 gitu, 3 misalkan gitu ya. Gitu ya. Misal ada juga 3. Kalau 3 kan masih bisa ngangkat kan? Jadi misalkan mau cebok nih, gitu ya, mau dibersihkan. Kan yang satu masih bisa menekan. Nih, nilai 3 itu masih bisa begini nih, gitu walaupun lemah gitu ya. Mungkin masih mampu gitu. Misalkan pegang showernya, yang satu membersihkan. Gitu. Jadi lebih ke arah sana. Jadi ke activity daily-nya, bukan keparahan dia punya penyakit apa di eliminasinya, bukan. Jadi kekuatan ototnya tergantung gitu ya. Yang pasti yang ditanyakan itu pasien mampu nggak menyelesaikan dia. Misal untuk makan sendiri tanpa dibantu bisa nggak? Nggak bisa, harus dibantu. Berarti scoringnya tadi yang dengan bantuan. Eliminasi nggak bisa, harus dibantu ya. Berarti dengan bantuan. Kalau bisa nih, karena kekuatan ototnya 1,5 misalnya 1,4 gitu misal ya. Berarti masih mampu, atau 3 gitu. Kalau 2 kan cuma bisa bergeser nih. Begini nih nggak bisa nih. 3 itu masih bisa begini kan? Kalau yang pergelangan kan masih bisa ngangkat begini nih 3 nih. Dia di ini jatuh lagi, ya itu kan. 3 itu apa? Mampu melawan gravitasi. Diberikan tekanan ringan atau sedang, Jatuh. itu kan? Kalau 4 bisa menahan ya. Gitu ya? Ini bagus pertanyaannya. Ada lagi? Cukup ya? Baik ya. Ya, skill tidak akan pernah